Karena itulah diabadikan di sini dengan nama Giri Gajah yang bermakna gunung para penggedenya. Baik rekan-rekan, sekarang kita berada di Giri Gajah. Saya akan mencoba untuk sedikit memberikan informasi awal mula kenapa tempat ini atau ini diberi nama Giri Gajah atau Gunung Gajah. Jadi dulu pada waktu masa Mbah Sunan Giri awal ya, waktu itu Mbah Sunan Giri menimang. Jadi ketika itu putra beliau Raden Supeno ketika itu menangis ya. Jadi ketika beliau menangis waktu ditimang oleh Mbahnya Perkosia, kemudian nggak mau diam, tetap nangis terus. Lantas ketika itu diminta oleh Mbah Sunan Giri. Jadi ketika itu ditimang oleh Mbah Sunan Giri, tapi beliau tetap menangis. Nah, ketika berada di tempat ini, Mbah Sunan Giri melihat ada batu besar. Kemudian batu ini ditunjuk oleh Mbah Sunan Giri dengan memberikan kata-kata kepada putra beliau yaitu Raden Supeno, ya, dengan menyebut iku lono gajah, dengan menunjuk ke batu tersebut. Lah, atas izin Allah dengan karamahnya, batu tersebut ternyata berubah menjadi hewan liman atau gajah. Berubah menjadi hewan gajah. Nah, ketika Raden Supeno itu melihat batu itu bergerak berbentuk seperti gajah, beliau akhirnya terdiam dengan melihat batu tersebut. Nah, ketika Raden Supeno sudah berhenti dari menangisnya, kemudian diberikan kembali kepada Mbah Perkosia. Lantas Mbah Sunan Giri berpikir kalau batu yang berubah wujud menjadi gajah ini tetap dibiarkan, khawatirnya nanti akan menjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, karena dulu masih mayoritas masyarakatnya banyak yang menganut agama Hindu-Buddha. Khawatirnya nanti akan dijadikan sesembahan atau macam-macam. Lantas Mbah Sunan Giri kemudian meminta supaya batu ini dikembalikan ke asalnya. Beliau meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan batu ini seperti asalnya. Seketika itu datanglah petir yang menyambar batu tersebut, akhirnya batu tersebut terpecah menjadi seperti sekarang ini. Nah, kemudian batu ini diberi nama Batu Gajah karena tempatnya adalah di Giri atau di pegunungan, ya, di perbukitan, makanya diberi nama dengan Giri Gajah. Terkait dengan peristiwa tersebut ada makna lain, ada makna lain setelah adanya kejadian tersebut. Gajah di masa itu masih belum menunjukkan sebuah hewan seperti gajah sekarang, karena di zaman itu gajah itu bentuk gajah lazimnya disebut dengan liman, ya. Nah, liman. Nah, makna adanya di sini Giri Gajah adalah tempatnya para pejabat-pejabat tingginya Giri Kedaton. Jadi nama gajah sendiri adalah nama kedudukan, nama pangkat atau nama gelar, seperti halnya Jagamada atau Jogomodo yang kemudian menjadi seorang Mahapati dengan gelar gajah. Jadi gajah itu adalah kedudukan atau pangkat seseorang. Nah, disinilah
letak dari para gajah-gajahnya Giri Kedaton atau para pejabat-pejabat besarnya Giri Kedaton yang ketika itu memimpin di kerajaan Kadatuan Giri. Karena itulah diabadikan di sini dengan nama Giri Gajah yang bermakna gunung para penggedenya, para pejabatnya, para penguasanya Giri Kedaton. Nah, begitu. Jadi bisa dilihat lokasi sepanjang ini adalah lokasi Giri Gajah. Dan di sini ada makamnya Syekh Mengati, yang mana beliau adalah paman kita dari Mas Sunan Giri, dan beliau juga menjadi adipati pertamanya Giri Kedaton yang berdinas di Bangsal Sri Mengati. Bangsal Sri Mengati sendiri adalah sebagai kantor pusat kota pemerintahan Giri Kedaton yang berada di wilayah sekarang diberi nama Menganti, mengambil nama dari Bangsal Sri Mengati. Jadi ada dua sejarah di sini. Sejarah yang pertama ketika Pak Sunan Giri menimang Raden Supono ketika meninggal, menunjuk batu, kemudian istilahnya disabda menjadi hewan gajah. Kemudian makna yang kedua adalah gajah merupakan simbol atau makna dari para penggede-penggede dari kerajaan Giri Kedaton. Itu mungkin sedikit banyak bagi rekan-rekan itu yang bisa saya berikan informasi terkait adanya Giri Gajah.